kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Mira Yitmayanesi, kelas 3B, program studi pendidikan ekonomi, akan mempresentasikan materi dengan judul Keberhasilan Belajar Mengajar. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian keberhasilan belajar mengajar. Keberhasilan belajar mengajar adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran juga pada dasarnya merupakan perubahan positif selama dan sesudah proses belajar mengajar dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengaruh positif yang timbul sebagai akibat dari proses pembelajaran. Yang berikut akan dibahas tentang apa itu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indikator telah tampil pada siswa, dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran, sesudah atau sebelumnya. Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal atau tugas. Indikator keberhasilan belajar diantaranya yaitu yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus telah dicapai oleh peserta didik baik secara kelompok maupun individual. Indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari berbagai jenis perbuatan atau pembentukan tingkah laku peserta didik. Jenis tingkah laku itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kebiasaan. Kebiasaan yaitu cara bertindak yang dimiliki peserta didik dan diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keterampilan. Keterampilannya itu perbuatan atau tingkah laku yang tampak sebagai akibat kegiatan otot dan digerakkan serta dikoordinasikan oleh sistem saraf. Yang ketiga, akumulasi persepsi, yaitu berbagai persepsi yang diperoleh peserta didik melalui belajar seperti pengenalan simbol, angka, dan pengertian. Yang keempat, asosiasi dan hafalan, yaitu seperangkat ingatan mengenai sesuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang disengaja atau wajar maupun asosiasi tiruan. Yang kelima, pemahaman dan konsep, yaitu jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara rasional. Yang keenam, sikap. Sikap yaitu pemahaman, perasaan, dan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketujuh, nilai. Nilai yaitu tolak ukur untuk membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik. Dan yang kedelapan, yaitu moral dan agama. Moral merupakan penerapan nilai-nilai dalam kaitannya dengan kehidupan sesama manusia. Sedangkan agama adalah penerapan nilai-nilai yang transendental dan gaib. Yang berikut saya akan membahas tentang penilaian keberhasilan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan memperbaiki hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Dan yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan beberapa tes, yaitu yang pertama, tes formatif. Tes formatif adalah tes penilaian yang bertujuan untuk mencapai umpan balik, yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilakukan. Jadi penilaian tes formatif tidak hanya berbentuk tes tulis dan hanya dilakukan pada setiap akhir pembelajaran, tapi dapat pula berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau tugas-tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung atau sesudah pelajaran selesai. Yang kedua itu tes subsumatif. Tes subsumatif adalah penilaian yang meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajar pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap peserta didik untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar peserta didik.
Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. Dan yang ketiga itu tes sumatif. Tes sumatif yaitu penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian peserta didik terhadap bahan pembelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Adapun fungsi dan tujuannya ialah untuk menentukan apakah dengan nilai yang diperolehnya itu peserta didik dapat dinyatakan lulus atau tidak. Selain beberapa tes yang telah saya jelaskan tadi, ada juga beberapa teknik non-tes yang akan dibahas, yaitu yang pertama observasi. Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan objektif dan rasional mengenai beberapa fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang ketiga itu skala sikap. Skala sikap yaitu bentuk penilaian non-tes yang dilakukan dengan cara peserta didik memilih pertanyaan-pertanyaan positif dan negatif. Dan yang keempat, daftar cek. Daftar cek adalah daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Yang kelima, skala penilaian. Skala penilaian adalah daftar cek penilaian non-tes yang penilaiannya hanya dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu, sedangkan dalam skala penilaian fenomena-fenomena yang dinilai yaitu disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Yang keenam, angket. Angket adalah alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat dan paham dalam hubungan kausal. Yang ketujuh itu studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Yang ke-8 adalah catatan insidental. Adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami oleh peserta didik secara perseorangan. Yang ke-9 adalah sosiometri. Sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Dan yang ke-10 itu adalah inventory kepribadian. Adalah alat penilaian non-tes yang hampir serupa dengan tes kepribadian. Bedanya pada inventory jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar salah, melainkan jawaban peserta didik dikatakan benar selama dia menyatakan yang sesungguhnya. Demikian presentasi materi dari saya. Sekian dan terima kasih.